Oke. Sebelum saya mulai materi pada siang hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu orang belum berdoa sebelum mulai materinya. Siapa? Sudah laki-lakinya. Ini di depan. Ya, betul. Pimpin doa dulu. Yuk. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Selesai. Di sini kakak masuk materi tentang perangkat keras komputer atau yang bisa disebut dengan hardware. Ada yang tahu hardware itu apa? Ada yang tahu perangkat keras? Ya. Nah, di sini perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dapat dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Nah, di sini cara kerja perangkat keras komputer atau biasa disebut hardware. Hardware secara fundamental mempunyai bagian non fisik yang disebut dengan firmware. Firmware berfungsi sebagai media instruksi dasar yang dapat dilakukan sebuah hardware. Firmware disimpan dalam chip memori khusus. Di sini ada tiga instruksi dasar yang dibedakan menjadi, yaitu instruksi dasar input, instruksi dasar proses, dan instruksi dasar output. Nah, di sini berikut masing-masing penjelasan dari ketiga perangkat tersebut. Perangkat keras. Di sini perangkat keras ada keyboard, mouse, ada scanner, ROM drive atau biasa disebut dengan CD-ROM, dan yang kedua perangkat keras proses. Di sini ada CPU atau biasa disebut prosesor, dan ada motherboard, VGA, kartu suara atau yang biasa disebut sound card. Nah, yang ketiga ada perangkat keras output. Ada yang tahu perangkat keras output itu apa? Contohnya ada apa saja? Apa? Monitor termasuk, apa lagi? Mouse ini tidak termasuk perangkat keras output. Mouse itu dia termasuk perangkat keras proses tadi. Keyboard termasuk perangkat keras proses. Apa? Flash disk termasuk perangkat keras input itu, flash disk. Di sini ada speaker, printer. Yang di sini artinya di sini perangkat keras output adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran dari data yang diproses. Seperti kita ngeprint, kita keluar hasil printnya. Itu yang disebut dengan perangkat keras output. Ada lagi proyektor. Nah, sini yang keempat perangkat keras penyimpanan. Ada yang tahu perangkat keras penyimpanan? Ada yang tahu? Di sini kakak baca, perangkat keras penyimpanan adalah jenis hardware yang berfungsi untuk menyimpan data pengguna. Terdapat dua perangkat keras penyimpanan utama dari sebuah sistem komputer, adalah penyimpanan non-volatile internal HDD, SSD, dan penyimpanan volatile yaitu RAM.
Ini kakak beritahu apa itu perangkat keras penyimpanan. Ini termasuk RAM, random access memory, dan ada ROM, random access memory, dan hard disk. SSD juga termasuk, dan NV. Di sini ada M.2. M.2 itu termasuk SSD. Dan yang kelima, perangkat keras kelistrikan. Ada yang tahu perangkat keras kelistrikan yang menghasilkan listrik untuk supply ke CPU atau komputernya? Ada yang tahu? Di sini perangkat kerasnya adalah power supply, stapler. Tahu stapler? Tahu? Tahu? Masa nggak tahu? Dan di sini UPS. Untuk perangkat kerasnya itu saja tadi yang kakak jelaskan. Dari penjelasan kakak tadi, ada yang ingin bertanya? Ya, siapa namanya? Perkenalkan namanya. Siapa? Rijal. Rijal. Ya, Rijal mau nanya apa? Apa fungsi PGA dan pengaruh jika tidak menggunakan PGA pada komputer? Di sini fungsi PGA. PGA itu tadi kakak sebutkan, ada yang kakak sebutkan. PGA, video grafis array, adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan proses visualisasi data dalam bentuk grafis. Jadi PGA ini dia menghasilkan gambar, bukan hanya gambar saja tapi resolusi gambar yang sangat besar. Jadi bagus tidaknya grafik atau resolusi gambar itu tergantung PGA. Dan pengaruh jika tidak dipasang PGA, biasanya PGA tidak dipasang, ada juga biasanya dari bawaan prosesor itu ada PGA bawaan prosesor biasanya. Jika tidak dipasang PGA, ya ada yang tadi itu ada prosesor ini prosesor PGA bawaan prosesor itu biasanya jika tidak dipasang PGA eksternal masih bisa tampil, tapi misalnya prosesor yang nggak ada PGA bawaan prosesornya itu nggak bisa tampil dia. Itu pengaruhnya. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang mau ditanya? Ya, mau nanya apa? Siapa namanya? Siapa? Putri. Ya, Putri mau nanya apa? Apa? Fungsi dari power supply. Nah, ini dia power supply. Kalau nggak ada power supply, dia nggak hidup sebenarnya, dia nggak ada tegangan. Jadi fungsi dari power supply ini adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan konversi tegangan dari AC menjadi DC, sehingga dapat dilakukan manajemen ke sistem komputer terkait. Maksudnya gini, power supply ini menghasilkan tegangan yang dari besar ke kecil. Jadi dia tegangan dari AC menjadi DC. AC itu tegangan yang dari ini, ada colokan, misalnya colokan kan. Itu biasanya tegangannya itu 220 volt. Dia mengubah menjadi tegangan, biasanya tuh kalau CPU itu macam-macam sih tegangannya. Ada yang dari 12 volt, dia tegangan 24 volt. Itu dia menghasilkan tegangan itu lebih kecil dari yang sebelumnya. Sebelumnya 220 volt dikecilkan menjadi 24 volt, 12 volt. Ya, biasanya itu kan disebut tegangan DC. Ya.
Itu aja yang jelas. Jelas. Jadi ada lagi yang mau bertanya? Enggak ada. Jadi sampai sini aja materi dari kakak saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.